Berjumpa kembali hari ini mengenai tema Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Kita akan membahas subtema penyelesaian sengketa proses pemilu. Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 95 Undang-Undang 7 2017 memiliki kewenangan untuk menerima, memutus adanya permohonan sengketa proses pemilu. Berkaitan dengan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur di dalam pasal 466 Undang-Undang 2017, ini membuka dua ruang. Yang pertama adalah sengketa antar peserta, yang kedua adalah sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kita bahas yang pertama, sengketa antar peserta. Sengketa ini muncul karena akibat adanya keputusan KPU atau berita acara KPU yang merugikan secara langsung peserta pemilu, yang dalam prakteknya biasanya dalam penempatan titik dan lokasi kampanye yang dinilai merugikan peserta pemilu, dan atau penempatan alat peraga kampanye yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinilai juga merugikan peserta pemilu. Karena itulah sengketa itu muncul, sengketa antar peserta. Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini. Para pihak dapat menyampaikan permohonan soal sengketa tadi, dan Bawaslu dapat pula memberikan mandat penyelesaian kepada jajaran terbawah dalam 4 jam karena mungkin ruang lingkup wilayahnya luas, dan mandat ini diberikan kewenangan penyelesaian kepada 14 jam dengan pendekatan atau metode penyelesaian cepat pada hari yang sama, sekalipun dimungkinkan dalam kondisi satu dan lain hal sehingga Bawaslu tidak dapat menyelesaikan dalam 1 hari, maka dimungkinkan sampai batas 3 hari kalender permohonan sengketa antar peserta dapat diselesaikan. Nah, metodenya adalah musyawarah dan mufakat. Jika terjadi kesepakatan damai antara pihak, maka kesepakatan tersebut dituangkan di dalam berita acara penyelesaian sengketa antar peserta, ditandatangani, dan kesepakatan tersebut juga disampaikan atau ditembuskan kepada KPU bahwa telah terjadi kesepakatan. Sifat putusan dia mengikat bagi para pihak. Itulah kira-kira konstruksi di dalam penyelesaian sengketa antar peserta. Jadi metode penyelesaian cepat, tepat, sesingkat-singkatnya pada hari itu juga, pada saat permohonan disampaikan. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa proses peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Ini juga diakibatkan karena tindakan KPU karena mengeluarkan surat keputusan dan atau berita acara yang merugikan peserta pemilu. Sebagai pemohon adalah peserta pemilu, termohonnya adalah KPU. Nah, hanya memang berkaitan dengan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, ini berkaitan dengan calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga pasangan calon. Yang berhak mengajukan permohonan adalah partai politiknya.
Misal, bagi anggota partai politik yang mencalonkan anggota DPR, maka permohonan dibuat dan disampaikan oleh jajaran pengurus inti, yaitu ketua dan atau sekretariat, biasanya ketua umum atau sekjen, berdasarkan tingkatan. Kalau DPR berarti ketua umum dan sekjen di tingkat pusat, provinsi atau DPRD atau di provinsi, di kabupaten kota berarti pengurus di tingkat kabupaten kota. Jadi ruang lingkupnya harus melalui partai politik dalam konteks beda dengan calon anggota DPD. Dia bisa atau prinsipal langsung menyampaikan permohonan kepada Bawaslu yang untuk dilakukan proses tadi. Nah, permohonan tadi dibatasi waktu. Jadi 3 hari setelah penetapan atau pengumuman KPU yang dinilai merugikan pasangan calon atau peserta pemilu, maka dia berhak mengajukan permohonan tersebut kepada Bawaslu. Dalam kewenangannya, Bawaslu diberikan waktu 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa proses ini. Nah, selanjutnya Bawaslu menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah mediasi. Mediasi untuk mempertemukan 2 pihak, antara pemohon peserta pemilu dan termohon KPU. Lantas ini dibatasi waktu 2 hari secara turut-turut atau terus-menerus proses mediasi. Tidak ada jeda karena memang punya waktu yang sangat sempit. Jika dalam proses mediasi didapat kesepakatan antara pemohon dan termohon, maka dituangkan di dalam berita acara. Sifat putusan mengikat bagi para pihak untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Jika tidak terdapat kesepakatan antar pihak, maka proses penyelesaian sengketa masuk ke tahap adjudikasi atau persidangan secara umum, di mana pemohon dapat menyampaikan untuk permohonan, permintaan terhadap apa yang dimohonkan, dan juga termohon juga menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan pemohon, termasuk menyangkal apa yang jadi permohonan pemohon. Di sana akan terjadi proses persidangan, pembuktian apa yang menjadi wujud permohonan dan apa yang disangkal permohonan. Dalam konteks ini memang undang-undang mengatur pula memberikan ruang kedua-duanya untuk menghadirkan keterangan saksi dan ahli, termasuk dimungkinkan adanya kuasa hukum baik pemohon dan pemohon sebagaimana mekanisme yang diatur dalam peraturan undang-undangan. Nah, menarik kalau kita coba tarik kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Ada satu teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang dalam buku Hans Kelsen tersebut beliau menyatakan bahwa proses hukum penyelesaian sengketa itu memang harus dijalankan untuk mencapai keadilan dengan cara mencari dan menemukan kebahagiaan manusia. Dalam konteks teori keadilan ini, karena menganut sistem positivisme, maka hukum yang berlaku dan tertulis itu yang harus menjadi rujukan. Nah, kehadiran Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu dan kewenangan yang diberikan dalam konteks penyelesaian sengketa proses pemilu ini adalah menghadirkan bagaimana aspek keadilan pemilu, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi peserta pemilu. Itulah kira-kira kesimpulan yang menjadi kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam
pasal 95 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu